Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kami akan memaparkan salah satu UAS mata kuliah dari Bisnis Internasional, di mana judulnya yaitu Kepemimpinan dan Perilaku Kerja dalam Bisnis Internasional. Adapun rekan kelompok saya yang bernama Siti Arhami Makfira dengan NIM 2004030134 dan saya sendiri Fitra 2004030144 dengan dosen pengampu Ika Fauzia SEMM. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada materi pertama, itu tentang perilaku karyawan berbagai negara dalam bisnis internasional. Pada materi pertama tentang perilaku karyawan memiliki beberapa poin. Poin pertama itu tentang perilaku individu dalam bisnis internasional, di mana perilaku individu pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya setempat atau lingkungan tempat tinggal dari seseorang. Selanjutnya, poin kedua itu tentang perbedaan kepribadian dalam berbagai budaya, di mana dalam hal ini manajer internasional harus mengetahui perbedaan lingkungan atau budaya suatu negara. Namun, perlu diketahui bahwa perbedaan setiap individu juga ada dalam kelompok budaya manapun. Selanjutnya, poin ketiga itu tentang sikap dalam berbagai budaya. Sikap merupakan dimensi lain dari individu yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, terutama dalam organisasi bisnis yang berorientasi profit. Sikap atau attitude menunjukkan bagaimana seseorang dapat mengekspresikan perasaannya. Selanjutnya, poin keempat itu tentang persepsi dalam berbagai budaya. Budaya di dalamnya juga termaksud semua cara yang terorganisasi, kepercayaan, norma, nilai-nilai budaya impilij, serta perimis-perimis yang mendasar mengandung suatu perintah. Selanjutnya, poin kelima itu tentang proses keanekaragaman kultur budaya, di mana untuk menganalisis variasi berbagai kultur perlu diidentifikasi 6 dimensi kultur dasar: hubungan manusia dengan alam, orientasi waktu, orientasi aktivitas, sifat manusia, fokus rasa tanggung jawab, dan konsepsi tentang ruang dari berbagai latar belakang budaya negara yang berbeda. Selanjutnya, poin ke-6 itu tentang konsep tentang ruang. Konsep tentang ruang ini jelas memiliki implikasi dalam organisasi, khususnya dalam desain pekerjaan dan komunikasi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi kedua yaitu kepemimpinan dari manajer dalam bisnis internasional dari latar belakang kepribadian individu. Kepemimpinan dari manajer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi, dan yang kedua adalah kepemimpinan dalam bisnis internasional. Motivasi merupakan dorongan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk bersemangat melakukan bisnis. Konflik juga dapat dengan mudah muncul ketika mekanisme perusahaan internasional dalam memotivasi karyawannya berbenturan dengan sikap budaya. Selanjutnya, bisnis internasional memberikan tantangan bagi para manajer yang semula hanya beroperasi secara nasional saja. Mereka pun menghadapi sistem-sistem hukum dan politik, situasi ekonomi, dan kebijaksanaan perpajakan yang berbeda antar negara. Jadi kedua poin ini sangat berhubungan dan berkaitan erat dalam bisnis internasional perusahaan. Selanjutnya yaitu keanekaragaman perilaku individu antar negara dalam bisnis internasional. Dalam bisnis internasional, kelompok dan tim dalam bisnis ini terbagi, yaitu kelompok adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, sedangkan tim merupakan jenis grup khusus yang menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Mampu mengembangkan struktur peran yang jelas, setiap anggota memiliki peran dalam tim. Peran-peran itu, yang pertama, tim menyusun norma-norma bagi anggota untuk standar perilaku dalam organisasi. Jadi, tim yang menyusun ini adalah tim khusus yang terkhususnya untuk menyusun tata tertib ataupun hukum yang ada di perusahaannya. Yang kedua adalah tim bersifat kohesif, di mana anggota tim semakin lama semakin loyal terhadap tim
dan setiap anggota menghargai, menghormati, dan dapat bekerja sama dengan baik dengan anggota lainnya. Yang terakhir yaitu beberapa tim memilih seseorang pemimpin untuk pimpinannya dari timnya, yaitu seseorang individu ini diberikan status khusus oleh tim dan dapat memimpin dan memberikan arahan tim tanpa memperoleh keuntungan dari otoritas formal. Itulah penjelasan kami dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.